Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama saya di sini akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Fikih secara bahasa mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu al-ilmun yang artinya ilmu dan al-fahmun yang artinya pemahaman. Sedangkan ibadah mempunyai tiga makna. Yang pertama at-ta'atun yaitu taat, yang kedua al-khudu'un yang artinya tunduk, yang ketiga at-tanassukun yang artinya pengabdian. Sedangkan pengertian dari fikih ibadah itu sendiri adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas, seperti toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu menunjukkan rasa ketundukan dan harapan untuk mencapai ridhonya Allah. Kemudian dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat yaitu qiyas. Kemudian yang kedua penjelasan tentang toharoh. Toharoh secara bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis. Toharoh juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang memperbolehkannya sholat, seperti wudhu, mandi, dan tayamum, dan juga menghilangkan najis. Baiklah, kemudian penjelasan tentang wudhu, mandi, dan tayamum. Yang pertama wudhu. Wudhu secara bahasa artinya yakni bersih atau indah. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah membasuh anggota wudhu dengan air yang suci dan mensucikan dengan niatan untuk menghilangkan hadas kecil. Syarat dari wudhu yang pertama yakni Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak sedang berhadas besar, yang keempat menggunakan air yang suci dan mensucikan, yang kelima tidak adanya penghalang sampainya air ke kulit seperti cat, getah, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang sunnah dan mana yang wajib. Kemudian mandi secara bahasa yakni mengalirkan air ke tubuh. Sedangkan secara istilah, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat sesuai keperluan, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau hanya mandi sunnah. Hal yang diwajibkan mandi yang pertama yaitu haid, nifas, wiladah, jima, keluar mani, dan yang terakhir yakni mati. Kemudian yang ketiga yakni tayamum. Tayamum secara bahasa mempunyai makna al-qasdu yaitu bermaksud. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan tata cara tertentu. Tayamum merupakan salah satu keringanan atau rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk mempermudah melakukan ajaran Islam dalam situasi kondisi apapun. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Setelah itu membersihkan lubang hidung 3 kali. Baru kemudian membasuh muka dengan niat nawaitul wudu'a liwaf'il hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Setelah itu membasuh kedua tangan kanan dulu. Baru setelah itu tangan kiri. Lalu mengusap sebagian dari kepala. Setelah itu disunnahkan untuk membasuh telinga kanan, lalu kiri, dan terakhir membasuh kaki kanan dan kiri. Kemudian cara melakukan tayamum. Yang pertama yaitu niat dengan lafal nawaitu tayammumah listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Artinya niat saya bertayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Caranya yakni pertama kita harus mencari debu yang bersih, kemudian letakkan tangan kita di atasnya,
Dan setelah itu usapkan ke wajah 1 kali saja. Kemudian kita mencari debu yang suci, yang bersih lagi, dan usapkan ke tangan kanan dulu dan tangan kiri. Setelah itu selesai. Cukup sekian tata cara bertayamum. Kemudian penjelasan tentang sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah kepada Allah yang berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Hikmah dari sholat menurut Habsyi As-Siddiqi adalah mendidik umat Islam berorganisasi dengan mengutamakan peraturan dan membiasakan rajin dan tangkas. Macam-macam sholat. Macam sholat terbagi menjadi 2, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu ada 5, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah itu ada 16. Yang pertama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah istikharah. Kemudian sholat sunnah mutlak, sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah wudu, sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah id, sholat sunnah 2 gerhana, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang pertama yakni takbir, Allahu Akbar. Dalam takbir kita juga diwajibkan untuk berniat sesuai dengan niat sholat yang kita lakukan. Kemudian membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam membaca doa iftitah kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dan kemudian membaca surah pendek. Setelah itu ruku, Allahu Akbar, dan bacaan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ma fil ard. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ufirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi as'aluka najata minan nari afwa innal hisab. Kemudian penjelasan tentang keutamaan sholat berjemaah, sholat rawatib, dan sholat jenazah. Sholat jemaah keutamaannya adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda sampai 20 derajat. Kemudian keutamaan dari sholat rawatib adalah mendapatkan pahala yang besar, bahkan Allah membangunkan rumah di surga bagi orang yang melakukannya. Kemudian keutamaan dari sholat jenazah adalah mendapatkan pahala besar dan membantu mempermudah kepada si mayit. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.